Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang gerak pada hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama sistem gerak pada hewan dulu. Nah, sistem gerak pada hewan ini dibagi jadi tiga. Yang pertama gerak hewan di udara. Nah, hewan yang bergerak di udara itu biasanya bergeraknya menggunakan sayap. Jadi sayapnya itu dikepakkan untuk bergerak di udara. Nah, hewan-hewan yang bergerak di udara ini ada macam-macam, ada burung, ada kupu-kupu, ada capung, ada lebah, kemudian ada lalat, nyamuk, dan masih banyak lagi. Pokoknya hewan-hewan yang bergerak menggunakan sayap. Lalu yang kedua ada hewan yang bergeraknya itu di darat. Hewan-hewan yang bergeraknya di darat ini bisa hewan yang berjalan atau berlari, bisa juga hewan yang merayap atau melata. Nah, hewan yang berjalan atau berlari ini biasanya kan ada kucing, ada kambing, sapi, kemudian kuda, dan sebagainya. Ada juga yang merayap seperti cicak, kemudian ada buaya, dan sebagainya. Lalu ada juga yang melata seperti ular gitu. Jadi hewan-hewan yang di darat itu bergeraknya lebih variatif, lebih banyak gerakannya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada gerak hewan di air. Kalau hewan yang bergeraknya di air ini biasanya bergerak dengan cara berenang. Ada yang bergerak berenangnya menggunakan kakinya, ada juga yang bergerak menggunakan siripnya. Kalau yang berenang menggunakan kaki itu biasanya ada katak, ada buaya, ada juga yang pakai tentakel seperti ubur-ubur dan sebagainya. Terus kalau yang menggunakan siripnya pasti itu keluarga ikan-ikanan. Gitu kan ya. Oke, nah lanjut kita akan ke sistem geraknya ini pada kelas-kelas yang ada di vertebrata. Yang pertama kelas Pisces atau kelas ikan-ikanan. Nah, tadi udah dijelasin bahwa si ikan ini bergeraknya atau berpindah tempatnya menggunakan sirip-siripnya. Siripnya itu ada banyak, ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor. Nah, semua sirip-siripnya ini berfungsi untuk memudahkan dia waktu berenang. Jadi itu yang bergerak. Terus pas berenang itu biasanya si ikan mengeluarkan gelembung udara. Nah, gelembung udaranya ini bertujuan untuk memudahkan mengatur suhu tubuhnya. Kalau suhu airnya terlalu dingin, suhu tubuhnya kan harus lebih hangat. Atau suhu airnya terlalu panas, suhu tubuhnya harus diturunkan. Itu pakai gelembung udara. Lanjut ke amfibi, keluarga hewan-hewan yang bergerak, yang hidupnya itu bisa di air ataupun di darat. Nah, karena dia hidupnya bisa di air ataupun di darat, dia ini sangat mengutamakan anggota geraknya. Jadi di anggota geraknya itu banyak persendian yang kuat gitu, seperti di lutut, bahu, pinggul, siku, kemudian pergelangan kaki dan tangan. Apalagi katak, dia kan kalau lompat tinggi banget. Nah, itu anggota geraknya harus punya persendian yang baik dan kuat gitu. Lanjut ke reptil. Nah, reptil ini adalah keluarga hewan-hewan yang melata atau merayap. Nah, kalau reptil ini bisa dilihat biasanya dia itu punya tubuh yang panjang. Jadi tulang belakangnya itu lebih panjang. Contoh reptil yang kecil itu kan cicak ya, cicak kadal tuh kecil, tapi tetap dia punya tulang belakang yang panjang. Nah, kenapa tulang belakangnya panjang? Supaya dia memudahkan dia untuk bergerak. Di tulang belakangnya ini biasanya ada otot-otot yang kuat gitu. Otot-ototnya yang kuat itu memudahkan dia untuk bergerak. Nah, kayak misalnya ular, ular tuh juga termasuk ke dalam reptil. Nah, ular itu tulangnya kan cuma ada tulang belakang, tapi otot-ototnya itu kuat dan juga lentur, makanya kelihatannya seolah-olah ular itu kayak nggak punya tulang, padahal dia punya tulang kan ya. Terus untuk hewan-hewan yang besarnya kayak kadal, komodo gitu, dia juga tetap bergeraknya itu dengan cepat, seolah-olah kayak nggak punya tulang, padahal punya, karena tulangnya itu sangat lentur dan juga kuat. Lanjut ke Aves. Aves ini adalah keluarga burung. Nah, kalau Aves ini berpindah tempat atau bergerak dengan menggunakan sayapnya. Jadi sayapnya itu membantu dia untuk terbang. Waktu Aves ini terbang, udara itu mengalir ke bagian bawah dari sayapnya sehingga menghasilkan gaya angkat. Jadi Aves bisa terbang ke udara. Nah, sistem ini juga digunakan oleh pesawat terbang seperti itu. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia ini adalah kelompok hewan-hewan yang menyusui. Nah, mamalia itu biasanya bergerak menggunakan kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya itu biasanya berfungsi untuk berjalan, berlari, dan sebagainya. Terus karena dia mamalia, biasanya kaki yang lebih kuat itu yang bagian belakang. Jadi kayak misalnya kucing, kuda, sapi, itu semua kaki belakangnya pasti lebih kuat daripada kaki depannya. Karena mereka mamalia dekat dengan manusia, jadi kakinya yang belakang itu lebih kuat.
gitu. Lalu ada sistem gerak pada tumbuhan. Ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada gerak esionom, yaitu gerak yang berasal dari rangsangan dari luar. Jadi tumbuhan itu bisa bergerak karena adanya rangsangan dari luar, itu namanya esionom. Lalu ada gerak endonom, yaitu gerak tapi nggak diketahui penyebab dari luarnya itu apa. Contohnya pertumbuhan pada daun gitu. Kita nggak tahu tuh kenapa daun bertumbuh, karena nggak ada rangsangan dari luar, tapi dari dalam gitu. Selanjutnya ada gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Jadi ini bisa karena airnya berkurang atau berlebih gitu. Itu namanya gerak higroskopis. Gerak esionom dibagi jadi 3. Yang pertama gerak nasti, yaitu gerak yang tidak dipengaruhi arah datang rangsangan. Yang pertama ada seismonasti, yaitu gerak mengatuknya daun-daun karena adanya sentuhan. Nah, ini contohnya daun putri malu, ketika ada sentuhan dia jadi menguncup, yang tadinya mekar. Lalu yang kedua ada gerak niktinasti. Kalau niktinasti ini adalah gerak tidur yang diperlihatkan oleh daun-daun majemuk. Biasanya daun yang tadinya siangnya mekar, malamnya itu mengatup. Nah, ini namanya gerak niktinasti. Lalu yang ketiga ada termonasti. Termonasti suhu. Nah, suhu ini jadi gerak ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suhu. Contohnya pada bunga tulip, waktu suhu udaranya itu naik atau lebih panas, dia bakalan mekar gitu. Lalu ada juga nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan, lebih dari satu stimulus. Contohnya gerak terbuka dan atau tertutupnya stomata. Ini disebabkan oleh macam-macam faktor. Nah, itu namanya nasti kompleks seperti itu. Lalu selain gerak nasti ada juga bagian dari gerak esionom ini adalah gerak tropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah datang rangsangan. Yang pertama ada geotropisme. Jadi tergantung pada geografi atau gravitasi bumi. Kalau dia ke atas berarti arahnya negatif karena dia melawan gravitasi. Kalau dia ke bawah berarti geotropisme positif karena menuju ke gravitasi. Lalu yang kedua ada gerak fototropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya ini, kecambah itu biasanya tumbuh ke arah cahaya. Jadi arah datangnya rangsang cahaya itu menyebabkan si tumbuhan tumbuhnya ke arah sana gitu. Itu namanya gerak fototropisme. Lalu yang ketiga ada tikmotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Nah, contohnya gini, kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan menjalar, itu biasanya ketika dia ada tiang, menyentuh tiang, dia bakal tumbuh di tiang itu. Jadi menjalarnya di tiang, itu namanya tikmotropisme. Lalu yang keempat ada hidrotropisme, yaitu rangsangan yang disebabkan oleh air. Nah, jadi ketika dari mana arah datangnya air, maka tumbuhan itu akan mendekati si air itu, bergerak mendekati air. Lalu ada termotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Jadi contohnya kayak tumbuhan lumut. Lumut itu lebih suka udara suhu yang lembab. Jadi dia bakal tumbuh di bagian suhu yang lebih lembab daripada yang panas. Biasanya ini ada di hutan. Sebuah bagian sini ada lumutnya, bagian sebelahnya lagi nggak ada lumutnya gitu. Terus ada gerak taksis. Kalau gerak taksis ini gerak yang ditimbulkan oleh jenis rangsangannya gitu. Jadi sebenarnya tadi termasuk gerak taksis juga. Fototaksis itu gerak yang disebabkan oleh cahaya. Ada fototropisme tadi kan ya. Terus ada juga yang kemotaksis yang kedua. Kemotaksis ini gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Jadi ini tergantung sama zat kimia. Kalau misalnya tumbuhan itu kan bisa diberi pupuk yang organik atau kimia. Nah, itu bisa menyebabkan gerakan tumbuhan. Yang ketiga ada galvanotaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik. Lalu yang keempat ada termotaksis. Nah, kalau termotaksis ini adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan suhu atau temperatur. Jadi, bisa juga dia termasuk termotropisme atau termonasti, pokoknya yang disebabkan oleh suhu. Lalu ada gravitaksis. Kalau gravitaksis ini gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Contohnya tadi pada geotropisme gitu. Jadi, itu dia materi
tentang sistem gerak pada hewan dan juga tumbuhan. Ada banyak ya yang bisa dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Meskipun tumbuhan itu diam, sebenarnya dia bergerak juga. Gitu. Ya, seperti itu saja. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.